Kita semua sepakat, negeri ini harus berdiri di atas keseimbangan kekuasaan. Tidak boleh ada lembaga yang merasa dirinya superbody, kebal kritik, dan anti koreksi. Karena begitu satu lembaga merasa bisa berdiri di atas yang lain, selesai sudah demokrasi. Yang ada tinggal oligarki berseragam, MPR, DPR, TNI, Polri, semuanya harus berada dalam satu garis orbit, bukan saling menelan satu sama lain. Masalahnya sekarang orbit itu sudah melenceng. Karena ada satu lembaga yang terlalu kuat di darat, terlalu kuat di lapangan, terlalu kuat di politik, tapi lemah dinilai. Kita bicara jujur aja, reformasi 98 itu nggak pernah benar-benar menyentuh jantung institusi Polri. Yang berubah cuma baju, bukan jiwa. Yang dipisah cuma struktur, bukan kultur. Nilai-nilai militeristik yang dulu mengakar di tubuh ABRI, itu semua ikut pindah ke Polri tanpa detoks nilai. Jadi ya wajar, tubuhnya sipil tapi jiwanya masih militer. Berubah bendera tapi masih pakai cara orde baru, komando vertikal tanpa rasa partisipatif. Padahal dalam konsep demokrasi modern, Polri itu seharusnya jadi bagian dari masyarakat sipil. Polisi bukan alat kekuasaan. Polisi bukan tentara cadangan. Polisi itu pelindung rakyat, bukan pelindung rezim. Tapi apa yang kita lihat 10 tahun terakhir? Polisi justru masuk ke ruang-ruang politik, ikut main di dapur pilpres, ikut mengatur peta kekuasaan, dan ujungnya malah membuat rakyat takut, bukan nyaman. Ingat, demokrasi itu bukan soal aman. Aman itu urusan penjara. Demokrasi itu soal nyaman, rasa tenang karena hukum berlaku sama untuk semua orang. Kalau rasa nyaman itu hilang, percuma bicara tentang reformasi. Sekarang kita lihat kasusnya Brimob. Satuan ini dulu dibentuk untuk penegakan hukum luar biasa. Tapi seiring waktu, mereka berubah jadi pasukan tempur. Persenjataannya lebih modern dari sebagian satuan TNI. Mentalitasnya sudah lebih mirip pasukan perang daripada pengayom masyarakat. Nah, di sini problemnya. Kalau Brimob lebih kuat dari TNI tapi masih di bawah Polri, berarti ada ketidakseimbangan. Kekuatan bersenjata tanpa pengawasan sipil itu bahaya besar. Itu bom waktu dalam sistem demokrasi. Maka saya bilang, kenapa tidak sekalian kita bereskan? Brimob kembalikan ke habitatnya. Masukkan ke Kementerian Pertahanan atau integrasikan ke TNI Angkatan Darat. Karena Brimob itu bukan polisi, dia pasukan tempur. Fungsi kepolisian itu pelayanan, bukan invasi. Kalau kita biarkan ini terus, Polri akan makin militeristik, makin arogan, dan makin jauh dari rakyatnya. Reformasi 1998 dulu menuntut pemisahan militer dan polisi. Tapi 20 tahun kemudian, yang kita lihat justru reinkarnasi ABRI dalam bentuk baru. Berseragam cokelat, tapi mentalnya masih hijau loreng. Kita ini bukan anti Polri. Kita cinta Polri. Tapi cinta itu bukan berarti membiarkan salah jalan. Kalau benar-benar cinta, ya harus berani kritik. Karena reformasi sejati itu bukan soal memisahkan struktur, tapi memperbaiki nilai. Nah, menariknya sekarang, pemerintah juga sedang membentuk tim transformasi Polri. Kapolri juga bikin versi timnya sendiri. Harusnya saling sinergi. Tapi faktanya, dua tim itu malah berseberangan arah. Dan ini lucu, sahabat. Muncul momen-momen simbolik yang bikin kita berpikir. Waktu Prabowo tidak menyalami Kapolri, apakah itu sinyal atau sekadar lupa? Waktu SBY hadir di HUT TNI dan juga tidak menyalami Kapolri, apakah itu kebetulan atau pesan halus antar elit? Politik tinggi itu penuh simbol. Kadang jabat tangan yang tidak terjadi lebih keras pesannya daripada satu pidato 1 jam. Sahabat, saya tanya kalian. Kalau Brimob memang pasukan tempur, apa pantas dia berada di bawah institusi sipil yang punya struktur komando vertikal sendiri? Atau harusnya dia di bawah sistem pertahanan nasional yang tunduk pada Panglima dan Kemenhan? Kalau jawabannya iya, berarti reformasi Polri memang harus dibongkar total, bukan tambal sulam. Harus dirombak dari nilai, bukan cuma dari logo. Karena kalau reformasi berhenti di logo, ya jadinya cuma rebranding, bukan revolusi nilai. Kita ingin Polri yang kembali jadi milik rakyat. Yang disegani karena integritas, bukan karena senjata. Yang dihormati karena moral, bukan karena pangkat. Karena kalau tidak, demokrasi kita akan terus hidup dalam bayang-bayang kekuasaan berseragam. Sekali lagi, ini bukan kebencian, ini kepedulian. Cinta pada negeri harus berani menegur.
Dan saya percaya rakyat yang sadar nilainya tidak akan takut bicara benar. Nah, bagaimana menurut kalian? Setujukah kalau Brimob direposisi ke Kemenhan atau masuk struktur TNI AD? Setelah, dan apakah ketidaksalaman para jenderal itu cuma lupa? Atau justru kode keras bahwa perubahan besar sedang menunggu di depan mata? Think about it. Reformasi sejati itu bukan kosmetik, tapi operasi jiwa. Kalau pikiranmu mulai gatal setelah dengar ini, berarti tandanya kamu belum mati rasa. Kita butuh lebih banyak orang yang melek nalar, bukan cuma melek layar. Jadi, kalau kamu ngerasa video kayak gini penting, klik subscribe-nya sekarang. Bukan buat saya, tapi buat gerakan berpikir merdeka di negeri ini. Kasih like kalau kamu setuju reformasi itu bukan basa-basi. Dan tulis komen di bawah. Biar algoritma tahu, rakyat masih punya otak yang hidup, bukan cuma jempol yang sibuk. Karena ingat sahabat, perubahan itu nggak datang dari yang diam. Perubahan datang dari yang berani mikir, berani ngomong, dan berani klik subscribe.